Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan salah satu kawasan pariwisata yang menerapkan konsep ekoturism. Konsep ekoturism ini mengacu pada pembangunan pariwisata yang bersifat sustainable. Sayangnya, pembangunan infrastruktur membuat keseimbangan biodiversitas mulai diabaikan. Salah satunya adalah ekosistem mangrove. Sekarang sudah banyak mangrove yang mati dampak daripada pembangunan jalan dan sebagainya yang ada di kawasan PK Mandalika. Oleh karena itu, kami mengusung gagasan ekoturism mangrove sebagai alternatif pariwisata yang mengacu pada restorasi dan konservasi kawasan mangrove. Pengembangan ekoturism mangrove sebagai habitat alami flora dan fauna yang berasosiasi dengan mangrove akan sejalan dengan pemulihan biodiversitas. Upaya konservasi yang dilakukan berupa penanaman 3 jenis mangrove sesuai dengan teritorial habitatnya. Sejalan dengan pengembangannya, pada beberapa titik kawasan konservasi yang telah ditentukan, dibangun 3 dom dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan potensi lokasinya. Dom yang berada pada lokasi Bukit Seger akan berfungsi sebagai pusat pengenalan budaya lokal dan sejarah. Informasi yang diberikan akan ditampilkan dalam bentuk hologram, benda fisik, dan visualisasi grafis. Lokasi ini mempunyai potensi di mana akan dibangun beberapa fasilitas, yaitu sunset point dan stand penjualan. Dom selanjutnya berada pada kawasan Pantai Batu Bereng yang berfungsi sebagai kawasan wisata edukasi yang ditujukan khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Fasilitas yang dimiliki berupa ruangan edukasi seperti awetan biodiversitas ekosistem mangrove dan visualisasi grafis dalam bentuk hologram. Dom terakhir berada pada kawasan Pantai An yang ditujukan khusus sebagai pusat penelitian. Fasilitas pada dom ini berupa laboratorium penelitian, ruang pertemuan, pusat informasi ilmiah, dan secara khusus sebagai tempat penyimpanan dan analisis data. Laboratorium penelitian meliputi 4 ruangan, yaitu ruang analisis molekuler, kemudian analisis biokimia, preparasi sampel, dan ruang taksidermi. Kawasan dom ini diintegrasikan dengan smart system berupa teknologi sensor yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi spesies yang ada pada setiap titik di kawasan ini. Data setiap spesies yang terekam oleh sensor akan disimpan pada database yang terhubung ke masing-masing dom. Seluruh dom akan saling diintegrasikan dengan database yang tersimpan pada dom ketiga, sehingga penyaluran informasi akan dapat dilakukan. Sumber energi listrik pada kawasan ini dihasilkan dari panel surya, turbin angin, dan PLN. Dari ketiga pemasok sumber listrik ini akan mencukupi kebutuhan harian dari kawasan dom ini, yakni sebesar 45 hingga 120 kWh. Dengan adanya konservasi mangrove yang terintegrasi dengan smart system berupa dom, akan mendukung Indonesia dalam tercapainya poin SDGs ke-7, 8, 9, 14, dan 15. Dalam hal ini adalah renewable energy, good jobs and economic growth, innovation and infrastructure, life below waters, and life on land.